Hari ini kita akan berbicara tentang bulu mata. Dan faktor nutrisi sangat penting hubungannya dengan membantu Anda menumbuhkan bulu mata Anda, atau membuatnya lebih tebal, atau lebih lama. Sekarang, per kelopak mata, Anda memiliki sekitar 1 hingga 200 folekul rambut, dan rambut yang tumbuh dari kelopak mata Anda melewati dua fase yang berbeda. Salah satunya adalah fase pertumbuhan dan fase istirahat. Dan ketika orang mulai kehilangan bulu mata mereka atau mereka menjadi kecil dan sangat kurus, ada masalah dengan salah satu dari dua fase ini, dan ada banyak nama teknis yang berbeda untuk kondisi ini yang menggambarkannya. Tapi itu tidak benar-benar memberitahu Anda apa yang sebenarnya ada di balik masalah ini. Jika kita hanya melihat dasar-dasarnya, kita memiliki bulu mata. Apa itu bulu mata? Ya, itu protein. Apa yang membentuk protein? Asam amino. Apa yang membentuk asam amino? Nah, kami memiliki kombinasi reaksi biokimia ini yang terjadi dengan bahan baku tertentu, yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting adalah mineral jejak. Oke, jadi Anda perlu melacak mineral untuk membuat asam amino, yang kemudian membantu berubah menjadi protein, yang pada dasarnya hanya rantai panjang asam amino yang berbeda. Dan ketika Anda kehilangan jejak mineral tertentu, hal-hal yang menghancurkan dapat terjadi pada tubuh Anda. Sama seperti kehilangan jejak mineral di tanah akan memiliki efek yang menghancurkan pada tanaman, serta efek yang menghancurkan pada hewan yang memakan tanaman. Dan di atas semua itu, efek buruk dari manusia yang memakan hewan yang kekurangan mineral jejak tertentu. Sekarang, saya hanya ingin menyebutkan sebuah buku yang saya baca yang sebenarnya berhubungan dengan topik ini. Ini adalah buku yang menarik. Ini dia di sini. Saya tidak tahu apakah Anda bisa melihatnya. Tanah, rumput, dan kanker. Oke. Ketika saya pertama kali menemukan buku ini, saya merasa sangat tertarik, tetapi harganya mencapai $250. Sehingga saya berkata, tidak mungkin saya akan membeli buku seharga $250. Meskipun mengungkapkan hubungan antara kesehatan manusia dan hewan dan keseimbangan mineral di tanah, hal ini yang menarik perhatian saya, karena saya melakukan segala macam eksperimen di peternakan saya. Jadi sekitar 1 jam kemudian, itu pada dasarnya menghantui saya. Saya berpikir, mengapa saya tidak dapat menemukan buku bekas yang jauh lebih murah? Maksud saya, mengapa orang-orang menyingkirkan buku ini? Maksud saya, mungkin itu sangat berharga dan tidak ada yang mau menjualnya kembali. Dan itu mulai berkembang ke titik seperti ini, saya harus mendapatkan buku ini. Saya harus melihat apa yang ada di buku ini, karena buku semahal itu pasti bagus, jika tidak bagus pasti saya akan melihat beberapa ulasan negatif. Dan sejauh ini saya belum pernah melihat ulasan negatif. Sekarang, tentu saja, ini agak teknis untuk rata-rata orang, tetapi ini adalah studi yang menarik tentang hubungan antara mineral jejak yang hilang di tanah dan bagaimana hal itu mempengaruhi tanaman dan hewan dan manusia, karena fondasi kesehatan kita sebenarnya dimulai di tanah. Jika ada sesuatu yang hilang di tanah, bagaimana Anda bisa menciptakan makanan dan hewan yang memberi makan kita yang berubah menjadi kesehatan? Anda tidak bisa. Dan mineral jejak kecil ini sangat penting karena merupakan jantung enzim. Ini adalah jantung dari membuat vitamin seperti B12. Dan itu adalah jantung dari membuat antioksidan dan bahkan fitonutrien. Baiklah, jadi izinkan saya kembali ke topik di sini karena saya sedikit terganggu. Jadi jika Anda menyelidiki dan mencari mekanisme mengapa seseorang kehilangan bulu mata mereka, itu bermuara pada kekurangan jenis prostaglandin yang sangat spesifik. Jangan terlalu terpaku pada kata prostaglandin ini. Prostaglandin hanyalah molekul pensinyalan. Ini seperti hormon. Ini adalah pesan yang melakukan perjalanan ke tubuh yang menyuruh tubuh untuk melakukan hal-hal tertentu.
Dan jika Anda kekurangan prostaglandin tertentu, Anda dapat memiliki segala macam masalah dengan peradangan rambut yang berkembang. Namun, jika ada kelenjar prostat lain yang Anda miliki terlalu banyak yang dapat berhubungan dengan hal-hal seperti sakit kepala, misalnya, ketika Anda mengonsumsi aspirin, apa yang Anda lakukan adalah Anda memblokir jenis prostaglandin tertentu. Dan itulah mengapa aspirin bekerja untuk sakit kepala. Namun singkatnya, beberapa obat yang mereka gunakan yang terlibat dalam menumbuhkan bulu mata ada hubungannya dengan meningkatkan kekurangan prostaglandin spesifik. Ini disebut prostaglandin F2 alpha. Jika Anda benar-benar ingin melakukan itu, kami hanya akan menyebutnya PGF2 alpha. Dan dengan begitu kita bisa terdengar sedikit lebih pintar. Jadi sebenarnya hanya ada dua hal yang perlu Anda ketahui tentang meningkatkan kekurangan pendaratan yang diproses ini. Salah satunya adalah asam yang disebut asam restanolik. Asam itu dapat membantu memperbaiki kekurangan itu dan membantu seseorang menumbuhkan kembali bulu mata mereka. Tidak hanya membantu menumbuhkannya, tetapi sebenarnya dapat menebalkan bulu mata dan kemudian membantu teksturnya untuk membuatnya memiliki minyak yang tepat. Konsistensi. Dan nomor 2, seng. Dan itulah jejak mineral yang saya tuju. Ketika Anda kekurangan seng, Anda tidak dapat membuat kelenjar prostat itu. Sekarang, ingat saya berbicara tentang mineral jejak yang membuat segala macam hal seperti enzim dan fitonutrien. Nah, mereka juga membuat molekul pensinyalan ini yang disebut prostaglandin. Dan tanpa seng, Anda tidak bisa membuatnya. Jadi inilah mengapa seng sangat penting dalam kuku Anda, kulit Anda, rambut Anda, sistem kekebalan tubuh Anda membuat testosteron. Ini terlibat dalam secara harfiah seperti 100 reaksi biokimia yang berbeda setidaknya. Jadi ada beberapa laporan dan orang-orang yang mengonsumsi seng dan membantu menumbuhkan kembali rambut mereka dan khususnya bulu mata. Sekarang, jika Anda akan mendapatkan suplemen seng, saya akan sangat menyarankan Anda mendapatkan suplemen seng berkualitas dalam campuran semua mineral jejak. Dan agar benar-benar transparan, saya memiliki produk seng dalam campuran semua mineral jejak yang saya jual. Saya bahkan tidak menyuruh Anda untuk mendapatkan produk itu. Sebenarnya lebih penting untuk mencari tahu mengapa Anda kekurangan seng sejak awal, seperti melihat diet Anda. Jadi seng terlibat dalam menumbuhkan kembali bulu mata. Dan juga asam resinoat, omong-omong, ini ada dalam minyak jarak. Sekarang, minyak jarak adalah pencahar. Ini pengawet. Ini adalah sesuatu yang membantu wanita mendorong persalinan ketika mereka akan melahirkan. Ini digunakan sebagai pelembab kulit. Ini juga digunakan sebagai obat anti ketombe. Tetapi banyak wanita menggunakannya untuk membantu menumbuhkan kembali bulu mata mereka. Dan secara pribadi, jika Anda akan mendapatkan minyak jarak, pastikan itu organik dan dingin, diproses atau tidak dimurnikan. Selama itu, Anda tidak perlu mendapatkan minyak jarak yang sangat mahal, karena beberapa orang menjualnya dalam botol yang sangat kecil, sedangkan Anda bisa mendapatkan bahan yang sama dalam botol yang jauh lebih besar, karena banyak minyak jarak yang berasal dari tempat yang sama, dengan biaya yang kecil. Jadi ada dua cara terbaik untuk bulu mata, nomor 1, seng dan minyak jarak. Saya akan mengoleskan minyak jarak untuk bagian luar, dan meminum seng untuk dari dalam, dengan cara itu Anda sedang mengatasinya dari dalam dan luar. Sekarang, ada studi yang sangat menarik yang dilakukan pada tikus, di mana mereka diberi makan aspirin, karena aspirin menghalangi prostaglandin. Dan inilah yang mereka temukan. Mereka menemukan bahwa hal itu telah menciptakan efek yang sama persis dengan kekurangan seng, karena mereka melihat gejala kekurangan seng dan defisiensi prostaglan, dan keduanya sama. Dan pelajaran dari video ini adalah untuk memahami apa gejala-gejala, dan apa indikator lampu merah kecil ini. Dan alih-alih menyamarkan lubang di ember, cari tahu apa yang menyebabkan akar dasar yang lebih dalam daripada hanya menambal lubang. Untuk video berikutnya yang sebaiknya Anda tonton, tentang seng dan apa saja penyebab kekurangan seng dan bagaimana Anda bisa mengatasinya. Terima kasih.